Tidak mengurai masalah-masalah itu. Kalau ini diurai, maka ini kan panjang Pak. Panjang direnter sampai ke Jawa sana panjangnya nanti kan. Nah, jadi susah kita bisa hari ini. Kita hanya fokus masalah pagar. Kalau masalah terpikat dan sebagainya, itu tidak kewenangan saya. Itu ranahnya sudah BPN, Kejaksaan, dan Pengadilan. Jadi kita masalah pagar dulu. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak sekalian. Akses jalan yang ditawarkan sekolah tadi yang lebarnya 6 meter itu kenapa dan apa permasalahannya maka Bapak Ibu semua tidak menerima akses itu? Kami pertanyaan juga. Ya. Jalan yang mana 6 meter? Nah, coba gimana Bu? Jalan yang mana yang 6 meter? Jalannya mana? Itu kan baru disediakan akses jalan Pak. Nah, di sebelah itu. Ya harus dibangun, kita memang harus dibangun Bu. Nah, sekarang ini Bapak, tenang Pak ya, tenang ya. Kita harus kepala dingin. Kita mencari solusi ya, bukan mencari masalah. Nah, seperti yang disampaikan Bapak tadi, kalau buka tutup, di depan dibuka, di belakang tetap ditutup kan buka tutup juga namanya. Bapak Ibu masih bisa keluar lewat depan, bisa belanja lewat depan, yang di luar pagar sekolah bisa melakukan perjalanan melalui akses yang dimaksud tadi. Nah, nanti kami minta keterangan dari pihak sekolah, pihak dinas, jalan yang dimaksud tadi ini seperti apa. Tolong dijelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa paham Pak tujuan kita bersama. Nah, kalau masalah nanti akses jalan, di sini kan ada Pak DPR, ada kami, ada Ibu Lurah di sini yang bisa nanti mengusulkan jalan itu tadi. Sekarang yang penting kita mencari kesepakatan dulu Pak. Dengan kepala dingin kita mencari solusi yang terbaik. Nah, sekarang kami minta dari pihak sekolah mohon dijelaskan Pak Kepala Sekolah akses jalan yang Bapak maksud untuk disediakan masyarakat yang berada di sekitar sekolah tadi Pak. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi kita bicarakan dengan kepala dingin. Kita bicarakan dengan musyawarah mufakat. Ingin minta penjelasan dari saya. Pertama saya klarifikasi dulu apa yang menjadi penyampaian Pak guru saya Pak Irman masalah sertifikat. Klarifikasi itu sebentar Pak. Sertifikat itu saya tidak tahu terbitnya. Tetapi kemarin pada saat rapat pertama, beliau Bapak Sofyan menanyakan, mana batas-batas SMP itu? Saya masih ingat ketika beliau Pak Sofyan menanyakan itu. Sehingga perlu batas yang jelas. Batas yang jelas. Dan diterbitkan sertifikat ini tahun 2000, bukan tahun 2019. Tahun 2000. Sertifikat ganda saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah ini. Dan ini fotokopinya yang asli ada di Kankas. Terus pada saat itu Pak Sofyan sebagai guru saya menanyakan masalah batas-batas tanah. Kemudian ada kata sepakat. Perlu ada pengukuran ulang. Siapa yang penunjuk batas sertifikat itu? Di sini jelas Pak Suwardi Anwar. Pak Suwardi Anwar. Akhirnya sekolah berusaha mendanai yang seharusnya mohon maaf dana itu bisa dipakai untuk Nah, saya klarifikasi dulu Pak. Sebentar aja. Nah, biar nanti jelas. Saya belum, memang belum Pak. Iya, Pak. Nggak, makanya ini Pak, saya jelaskan dulu Pak. Iya. Nggak, saya larikan. Nggak. Oh iya, oke kepakar. Oke kepakar. Kalau sertifikat sudah jelas tadi. Jadi itu. Masalah pagar itu adalah proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Yang membuat master plan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah itu ditutup atau tidak? Berdasarkan rapat pertama masih saya ingat pada saat itu Pak anggota dewan juga ada, Pak Murtono yang mengatakan yang penting dipagar dulu. Mungkin Bapak yang datang, Pak Dasri, Pak Riyoma juga datang waktu itu mungkin dengar. Yang penting pagar dulu. Batas SMP jelas dulu. Kan begitu waktu itu kalau masalah pagar. Sehingga setelah kita lihat batas SMP yang sebelah utara itu sudah di luar pagar. Di luar pagar. Kalau dari pagar yang lama sampai ke batas yang sebenarnya kita tarik itu kurang lebih sekitar 6 meter. Kemudian depan antara damkar dengan pagar yang sekarang kita bangun itu sudah kita bebaskan 6 meter. Belakang harusnya batas SMP kalau berdasarkan sertifikat itu adalah perumahan guru, tetapi kita bebaskan di dalam lokasi SMP di luar pagar beton. Yaitu kalau kita lihat mungkin 6 meter ada lebih bahkan. Jadi itu. Terus yang sebelah sini nanti antara batas SMK maksud saya, itu nanti kita usulkan ke camat, ke Bu Lurah, ke DPR supaya diberikan batas lagi, yaitu jalan 6 meter. Jadi jalan kita nanti Pak keliling. Rencana kami keliling itu nanti. Apa tujuannya? Saya punya tujuan. Ketika anak sekolah nanti ada pemanasan olahraga untuk maraton, tidak perlu ke jalan raya, cukup keliling pagar kita, jalan kita. Itu rencana saya. Dan kalau masalah pagar tadi, terus terang, karena itu adalah proyek Pemda, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana set plan-nya, gambarnya bagaimana, itu jelas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah dijelaskan kemarin. Sudah ada bahasanya ini ditutup apa. Kemudian bagaimana aset perang dalam bisa kita lewat depan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak, kemarin saya sudah curhat kepada Pak Camat. Mohon maaf Bapak dan Ibu, guru saya di situ sebagai kepala sekolah, banyak yang kita hadapi sangat buruk. Dan sementara ini saya juga insya Allah bertahan dalam menghadapi masalah itu. Ya. Untungnya kepala sekolah apa? Bapak Ibu mungkin Pak Sofyan, Pak Budi sudah merasakan, Pak Dasri sudah merasakan. Jadi tujuan saya tidak lain hanya untuk kepentingan anak didik kita. Di dalam Bapak dan Ibu pernah saya sampaikan, kalau itu nanti tidak terbakar dengan apa yang bagus, terutama tidak satu pintu maksud saya, dan masuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nanti akan terjadi hilir mudik bulu lalang orang umum. Dan sementara ini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, apa yang sudah terjadi di SMP itu? Kehilangan laptop, kehilangan komputer, kehilangan infocus, kehilangan diesel, tempat mesum sekolah itu, temukan kondom, temukan tempat untuk minuman keras atau orang mabuk seperti narkoba. Beliau Pak Arifin yang sering menyaksikan, kondom saya merasa menyaksikan, orang tempat mesum saya menyaksikan. Karena mohon maaf Bapak dan Ibu, kadang-kalanya saya bukan tiap malam, kadang-kalanya malam saya pergi ke sekolah, nengok lokasi sekolah, keliling sekolah, keadaan semacam itu. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kepentingan saya secara pribadi, mohon maaf, saya tidak ada kepentingan saya secara pribadi. Setelah nanti kita pagar, saya ingin menguasai dalam, mohon maaf Bapak dan Ibu, insya Allah saya tidak. Tetapi bagaimana sekolah itu bisa tertata dengan baik, anak belajar nyaman, sekolah terjamin keamanannya, orang di dalam juga bisa nyaman. Kalau misalnya ditutup dari belakang, di belakang itu ditutup, kata Pak Kadis,
yang depan itu masih bisa dijadikan akses. Maksud saya nanti dalam jangka panjang itu diberi gerbang, ada penjaga sapam malam di situ. Kalau siangnya misalnya penjaga sapam siangnya, malam ada penjaga sapam malamnya, sehingga semua terkontrol. Itu maksud saya Pak Kadir, dengan maksud kepala dinas. Jadi itu, saya terus terang, benar-benar kalau boleh saya mengusulkan Pak Kepala Dinas, tolong keluarkan SK hari ini. Saya sudah tidak jadi kepala sekolah yang masalah. Sangat rumit saya ada masalah. Ini rencananya Jadi nggak betul. ya dari gambar gitu ya Pak ya. Dari gambar begitu. Ini dari gambar begitu. Jadi begitu Pak. Apa yang saya ceritakan, kalau bicara masalah sertifikat tadi, saya juga tidak tahu ada sertifikat ganda. Kemudian keluarnya sertifikat berdasarkan tahunnya, ini tahun 2000 bukan tahun 2019. Yang jelas itu 2019 kemarin hanya mengikuti warga bagaimana batas-batas sekolah itu supaya ditetapkan batasnya. Terima kasih Pak, Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau saya terlalu keras ngomongan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru saya. Terserah Bapak Ibu guru saya hormati. Itu terima kasih. Maka itu yang program itu berapa? Rencana kita kemarin sudah saya bilang dengan Mas Karis ya Pak ya, Pak Wano yang DPR itu. Nanti tahun 2001 Pak kita usulkan. Dan sekarang ada Pak DPR, Pak Suwarno. 2001. Artinya ini Pak Sofian, mohon maaf. Kan bisa lewat yang sebelah depan Pak Dasril arah ke sana itu kan bisa Pak. Bisa. Kalau kemudian kalau mau keluar dari tempat Pak Almarhum Bahrul mau keluar langsung ke simpang 4 itu ke jalan MH bisa. Kalau misalnya di depan Pak, mohon maaf Pak, beliau Pak guru saya Pak Yirman, sana langsung lewat tempat Pak Dasril, kemudian depan juga bisa. Kalau yang di dalam, bentar Pak, ya. Bentar Pak. Kalau bentar Pak, iya. Kalau di dalam itu nanti misalnya yang di dalam lewat depan bisa. Tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah. Itu. Jadi itu. Ya mana? Ya mana Pak? Ya makanya itu nanti sekolah kita yang selama ini kan sekolah jalan-jalan yang sudah kita miliki, yang sudah kita pakai ini kan milik sekolah ya Pak sebenarnya. Iya, makanya nanti kita berikan ya. Jalan beton itu. Iya. Maaf, itu dalam sertifikat maksud saya, jadi hak milik sertifikat SMP Pak, gitu loh maksud saya. Ya memang warga sipil yang usul Pak. Jadi itu. Jadi bukan apa. Nah, jadi saya itu Pak ya. Oke. Atau Pak Bapak Ibu sekalian, nanti dari jalan kepala sekolah, mungkin Bapak Ibu semua bisa memahami apa yang dimaksud Bapak kepala sekolah tadi. Kalau masalah jalan, itu kan nanti sama-sama kita berjuang Bapak Ibu. Melalui Musliman Kecamatan, di sini juga ada DPR, bagaimana mekanismenya, tetap kita perjuangkan Bapak Ibu. Ya. Jadi begini Pak. Untuk anggaran pembangunan pagar itu kan tersedia di 2020. Kalau seandainya nggak ditutup dulu nanti di 2021 dibangun lagi kan nggak bisa Pak. Anggaran berjalan itu kan 1 tahun berjalan Pak. Nah, apa mungkin nanti Bapak Ibu semua mau sumbangan nutupnya nanti? Tapi kan sekarang kita harus merubah master plan perencanaan pembangunan lagi. Itu permasalahannya. Jadi Bapak Ibu semua, yang 22 kakak tadi jangan sampai mengorbankan banyak kepentingan. Tolonglah kita sama-sama mengerti Bapak Ibu. Bapak Ibu semua tolong mengerti posisi kami di sini. Gak gampang duduk di sini Bapak Ibu. Gak gampang jadi kepala sekolah ini. Jadi jangan hanya 22 kakak, semua sekecamatan Ribu Bujang ini diabaikan. Jadi tolong sama-sama mengerti Bapak Ibu semua. Banyak permasalahan lain yang harus kami selesaikan Bapak Ibu. Tapi kan nggak harus ujuk-ujuk kami langsung main terapas habis semua.
Kan nggak mungkin seperti itu. Makanya kami minta solusi. Kita cari jalan terbaik. Jadi harus saling mengerti. Banyak sekali permasalahan yang lain yang harus kami selesaikan, Bapak Ibu. Bukan hanya pagar ini saja. Bapak Ibu mungkin bisa lihat itu. Itu tanah pemerintah dibangun, dibuat pedagang. Ya kan banyak sekali sebenarnya. Kalau kami mau gusur, tinggal gusur aja Bapak Ibu. Tapi kan kami harus mempertimbangkan lain dan sebagainya. Nah makanya lah inilah contohnya hari ini. Kami minta pendapat Bapak Ibu semua. Beda bagaimana? Beda usulan di sini dengan usulan di pasar. Iya itu contohnya Pak. Maksudnya banyak permasalahan yang kita hadapi. Tapi kan kita harus saling berkoordinasi Pak. Masalah sekolah yang dibutuhkan. Jadi ini cuma apa? Dananya kan membutuhkan kita masyarakat. Dana itu nggak boleh kan kalau begini. Iya maksud saya kan seperti itu Pak. Contohnya seperti itu. Permasalahan itu banyak Pak. Jadi bukan masalah pagar ini saja. Jadi tolonglah saling mengerti. Supaya saya kasih contoh itu. Supaya Bapak Ibu tahu posisi kami di sini tidak gampang. Berat permasalahannya yang harus kami selesaikan. Dan kami tidak punya kepentingan apa-apa Bu. 2 tahun kami pindah dari sini. 3 tahun kami pindah dari sini. Nah. Yang kami tinggalkan apa? Permasalahan selesai. Itu yang kami maksud Pak. Itu yang kami maksud. Jadi Bapak Ibu juga tolong mengerti posisi kami di sini seperti apa. Banyak permasalahan yang harus kami selesaikan. Kami tidak punya kepentingan apa-apa Pak. Termasuk Bapak Kepala Sekolah. Termasuk Pak Kadis juga tidak ada kepentingan apa-apa. Cuma memperjuangkan sekolah ini bisa tertib, bisa clear. Itu maksudnya. Iya betul Pak. Makanya kami undang Bapak Ibu sini. Kalau kami tidak memikirkan kepentingan Bapak Ibu, jangan dipaksakan semacam itu. Ya, kalau kami paksa, kalau kami paksa sudah kami bangun kemarin Pak. Jangan nanya-nanya lagi gitu. Sudah dibangun oleh pihak sekolah. Nah gitu. Jadi kan ini kan tidak ada yang dipaksa Pak. Makanya kami minta pendapat. Sekarang gini Pak, kami sebagai warga bukan mengajukan komplain, tapi kami di sini mengajukan permohonan kepada pihak yang kepala sekolah ataupun pihak dinas. Kami mohon untuk diadakan jalan di sana, karena mengingat dan menimbang, memang di sana masih ada warga yang tinggal. Dan seperti yang Bapak tanyakan, tidak untuk kepentingan satu orang, mobil untuk keluar masuk. Yang harus Bapak ketahui, mobil untuk keluar masuk sekarang untuk saat ini melalui akses jalan yang akan ditutup ini, karena jalan yang di depan di sebelah kantor untuk unit mobil tidak bisa kami lalui. Jadi kami di sini bukan komplain, tapi kami di sini mengajukan permohonan untuk solusi jalan ini. Bapak harus keluar masuk pakai mobil. Untuk di sebelah kantor tidak bisa. Bisa. Jadi yuk ditanyakan sama Pak. Tanyakan sama Pak. Bisa enggak Pak? Tidak bisa. Enggak bisa, saya tahu kok. Untuk di sebelah kantor tidak bisa untuk aksesnya. Jadi makanya kami di sini untuk persetujuannya, jika memang jalan itu untuk ditutup habis, kami tidak menyetujui. Dan kami juga mengajukan permohonan. Kalau bisa jalan itu dibuka, tutup. Kalau bisa dibuka saja. Ya kan di depan sudah dibuka Bu. Untuk akses mobil sudah bisa masuk. Tidak bisa. Ini kata Bapaknya bisa. Saya tanya yang punya mobil situ berapa orang? Banyak. Coba. Berapa mobil? Yang punya mobil berapa orang? Coba. Saya tanya. Semuanya. Jangan bohong. Ada. Berarti Bapak Ibu tidak punya etiket baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau semuanya punya mobil, saya cek ya sekarang ya. Kita tolonglah etiket baik itu kita tampilkan di sini Pak Bu. Kami di sini cuma pengen menyelesaikan masalah Pak. Kalau kami tutup mata, nggak ada masalah. Bukan urusan kami Pak. Bukan urusan kecamatan. Tolong etiket baik itu tampilkan di sini. Gitu. Untuk apa saya buang-buang waktu menyelesaikan masalah ini kalau Bapak Ibu tidak mau diselesaikan? Atau kita tempuh jalur hukum saja? Saya sudah memperhatikan, tapi Bapak Ibu begini gitu.
Kami mohon kita saling diskusi. Ya tapi tidak bisa menerima dengan kami. Ya bukan tidak menerima. Saya tanya benar-benar siapa punya mobil semua, semuanya punya mobil kan? Tapi kan tidak mau menyelesaikan masalah. Bukan hanya mobil yang kaki pun banyak. Iya, kita kan harus pertimbangannya ke indikator Pak. Yang punya mobil berapa, punya motor berapa, rumahnya ada berapa di situ. Itu yang kita pertimbangkan. Anak sekolahnya yang sekolah di situ berapa orang gitu. Sekarang itu kan bukan pentingnya berapa banyak orang yang punya mobil, Pak. Bukan orang berapa banyak punya mobil, tapi akses untuk bisa keluar masuknya mobil. Apa penting? Nah tadi Pak Ibu ngomong tadi mobil nggak bisa masuk, makanya saya tanya. Sekarang Ibu bilang apa penting? Kalau nggak penting ya sudah kita pagar saja. Penting semua orang yang punya mobil, apa itu penting dalam hal ini? Nah Ibu tadi tanya mobil nggak? Akses untuk jalan keluar masuk. Coba saya tanya Bapak Ibu semua. Tadi yang dibilang Ibu tadi mobil kan? Jadi Bapak lewat mobil kan? Ah, mobil kan yang Ibu bilang tadi kan? Tapi untuk akses perjalanan mobil yang saya katakan, tidak semua orang di sana ada mobil. Ada saya katakan seperti itu? Iya, Ibu kan bilang mobil tadi. Benar, saya mengatakan mobil. Yang saya katakan akses untuk keluar masuknya jalan untuk mobil. Nah, sekarang satu lagi. Tadi Pak Camat juga sudah mengusulkan, atau memang jalan itu warga yang memakai berikutnya, dan kami bersedia. Ya tergantung pihak sekolah Bapak Ibu. Ini kan masa depan sekolah gitu. Bukan saya yang memutuskan, saya memfasilitasi Bu. Nah, makanya kami juga mengajukan masukan, bukan mewakili pihak sekolah. Kami menyatakan semua akan jalan. Bapak jangan. Iya betul. Makanya saya kan tanya tadi, mobil Bapak Ibu punya berapa? Maka saya Bukan tanya. masalah banyak dan tidaknya Pak, tapi yang bisa dilalui keluar masuk mobil. Tidak penting berapa banyak mobil yang di sana. Bisa dilalui keluar masuk mobil. Apa penting Bapak? Apa sebelumnya kami parkir di depan rumah Bapak, terus kami jalan ke belakang atau di depan kantor? Apa tidak mengganggu untuk fasilitas sekolah? Di saat jam sekolah apa kami tidak mengganggu parkir mobil di sana? Ya, sekarang gini, kita balik lagi ke pagar ya Bu ya. Kita balik lagi ke pagar ya. Sekarang kami minta pendapat Pak DPR, gimana Pak DPR? Kalau memang jalan ini ditutup, akses jalan tadi yang dimaksud pihak sekolah, apakah bisa kita fasilitasi atau bagaimana? Nah, kami minta pihak DPR sekarang. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sesepuh dari SMP, karena mereka guru-guru saya, dan yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Dinas, Bapak Kepala Sekolah, Pak Ramil, dan serta hadirin yang berbahagia. Langsung saja kaitannya dengan ini, tidak memperpanjang waktu, kaitannya dengan pembangunan pagar sekolah. Dan saya kebetulan beberapa kali ikut dalam rapat musyawarah sebelum pra-anggaran, sebelum dilaksanakan pembangunan. Saya mengikuti ada 2 kali pertemuan, mungkin berita acaranya absennya mungkin saya ada di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terutama dari komplek SMP, dan juga saya minta kepada Pak Dinas, coba dari pihak sekolah dan pihak kepala dinas dan juga masyarakat, cobalah berkomitmen apa yang sudah diputuskan. Jangan istilahnya membolak-balikkan acara ini, apalagi nanti timbulnya adalah permasalahan. Kalau sepakat dari awal sudah diketok dan juga sudah disepakati bersama antara pihak sekolah ataupun pihak dinas, itu sudah sepakat dibangun, ya komitmen dipegang itu. Artinya sama dengan pemerintah membuat peraturan itu berubah-ubah, jadi tidak ada kepastian hukum istilahnya. Dan juga dengan kaitannya pembangunan pagar itu, karena ini merupakan APBD. Setiap APBD yang disahkan itu adalah berpayung hukum, ada perdanya. Jadi kami DPR ini Pak, salah satu dari 35 anggota DPR, itu saya ikut mengesahkan itu. Dan juga saya salahkan kepada, mungkin tidak sepenuhnya saya salahkan, saya sebagai pengawas saja, dan fungsi DPR itu cuma 3, tidak banyak. Fungsi pengawasan 1, fungsi budgeting untuk anggaran, dan fungsi legislasi termasuk buat peraturan. Dalam hal ini kalau pembangunan itu tidak selesai, artinya DPR sudah menganggarkan, itu menyalahkan dari yang pemangku kewenangan.
Ada persoalan apa? Artinya saya cuma sebagai pengawas itu menyalahkan, tahunya menyalahkan. Tapi harus ada laporan dari pihak pelaksana. Wah, ada kendala ini, ada kendala ini. Dan juga saya ini sebenarnya bukan artinya ikut campur tangan dalam arti penulisan ini, karena saya di situ sebagai wakil dari Bapak Ibu semua. Mungkin ini sama-sama mencarikan solusi, bukan mencari menambah permasalahan, memperumit permasalahan, tidak. Dan juga saya minta kepada pihak sekolah, jangan terlalu menawarkan opsi-opsi yang nanti bisa menimbulkan permasalahan baru. Dan kalau nanti membuat akses yang baru untuk fasilitas yang baru, satu-satu dilaksanakan dulu. Dan jadi dari Ibu tadi itu, kalau bilang minta fasilitas untuk jalan, fasilitas untuk akses masuk keluarnya Bapak Ibu, jadi nggak usah pakai istilahnya kita sama keras-kerasnya, sama-sama ngototnya, nggak usah lah. Selama ini Bapak Ibu pernah nggak minta jalan ke situ? Kami yang mikirkan. Pagar juga boleh ditanya kepada dinas. Pagar siapa yang mikirkan? Tanya dulu langsung. Karena saya merasa pernah mengenyam pendidikan di situ. Saya memikirkan jalan dan pagar dan juga mengusulkan pembangunan yang ada di situ. Dan juga saya sebagai alumni itu mungkin tidak mau meninggalkan istilahnya ketinggalan dengan sekolahan lain. Karena di situ sudah membuahkan ataupun menawarkan pemimpin-pemimpin sudah banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sebagai senior saya dan guru-guru saya, mohon maaf, minta kesadarannya masalah hal ini kita merunding bareng-bareng mana yang lebih baik, dan kalau ada program yang baru kita sama-sama kita awasi, kita laksanakan supaya terjadinya pembangunan yang sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan harapan kita semua. Dan nanti kalau memang ada kebuntuan di situ, nanti dicarikan solusi yang terbaru. Mungkin itu kalau Bapak Ibu bilang iuran, jangan Bu, karena ini adalah tugas pemerintah untuk membangun. Karena kalau lagi emosi mungkin saya iuran 1 juta mampu, tapi kalau secara normal mungkin 100.000 berat. Ini saya terjun di masyarakat langsung, saya ngerti kondisinya gitu. Jadi kita di sini nggak usah panas-panasan, cari solusi yang terbaik. Kalau itu memang pembangunan itu Pak Kepala Sekolah, Pak Dinas, itu kalau menurut saya harus dilaksanakan, dan carikan solusi. Kalau masalah jalan itu nanti kalau akses yang ke belakang itu kan dekat dengan jalan MHT, itu aspalan. Dan juga sebelumnya mungkin Bapak Ibu semua sama-sama tinggal di Rimbo Bujang, itu dulunya nggak ada akses jalan ke belakang Bapak Ibu. Yang terus ke MHT kan tidak ada, karena kita memikirkan untuk akses dulu, kita buatlah tembusan. Siapapun boleh protes kalau itu ada jalan dulunya. Memang ada jalan setapak, bukan jalan istilahnya untuk lewat mobil itu tidak ada. Karena sama-sama mungkin pemimpinnya dari tempat kita alumni dari SMP 1 dulunya, jadi mikirkan untuk fasilitas yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, mohon kesadarannya untuk masalah hal pembangunan pagar ini. Kalau ada permasalahan yang besar kita kecilkan, kalau ada yang kecil kalau bisa ditiadakan. Kalau seperti yang disampaikan tadi ada ke gerbang buka tutup itu, di situ artinya kan membuat pengeluaran baru untuk sekolahan. Harus ada yang jaga siang malam di situ, buka tutupnya yang pegang kunci. Jadi kira-kira mungkin ini lagi ekonomi sulit, lagi musim pandemik ini, supaya kita mungkin agak mengencangkan ikat pinggang. Jadi bukan pengeluaran yang kita perbanyak. Jadi solusinya kalau pendapat saya sebagai pengawas daripada pelaksanaan dari pembangunan, tetap dijalankan. Nanti yang akses itu mungkin dibangun tapi jangan ditutup dulu. Mungkin ada semacam cot di atasnya, tetap di kotak gitu aja. Nanti kalau sudah ada akses baru ditutup total. Kalau menurut pendapat saya, hemat saya begitu, perjalanan pembangunan tetap jalan dan juga kepentingan masyarakat terakomodir. Kalau pendapat saya. Tapi mungkin ini ada sedikit
ada agak keribetan dari konsultan. Mungkin konsultannya mungkin ada semacam perubahan daripada bentuk postur pembangunan itu. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau ada permasalahan, persoalan, jangan dibuat gaduh. Saya sudah melihat daripada video-video itu rasanya kurang pas. Itu macam kami sebelum duduk di DPR tuh Pak. Jadi bermotor mau tuding-tudingan itu tidak pas kalau saat ini dilakukan oleh masyarakat kita yang notabene itu masyarakat yang beragama dan beriman itu tidak pas. Mungkin Bapak Ibu apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Anggota DPRD Kabupaten Depok. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Tidak ada kepentingan pribadi. Itu mau dibangun, tutup, silakan. Mau dibuka aksesnya juga persilakan. Saya tidak ada keberatan. Saya posisi saya di tengah-tengah. Tapi bahwa yang kita rapat ini saling mengakomodir, saling mendengar apa yang disampaikan kami pihak pemerintah di sini, tolong didengar. Kami juga mendengar apa yang Bapak Ibu sampaikan. Tapi kita kedepankan kebersamaan, keinginan mencari solusi. Jadi ya saya jadi terpancing karena itu tadi saya tanya siapa punya mobil, punya semua. Itu kan berarti kan kita main-main istilahnya seperti itu. Jadi tolonglah kita kedepankan apa yang kita maksud tujuan tadi itu tercapai. Ya Bapak Ibu setuju? Setuju? Setuju apa enggak nih? Nah, jadi jalan keluar. Jadi kita jangan saling menyampingkan. Gitu. Apa yang saya sampaikan ini jangan disampingkan dulu. Karena kami tidak pernah menyampingkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Karena kami tampung. Gitu. Sekarang kami silakan ada Bapak yang ingin berbicara, kami silakan. Terima kasih Pak Camat. Tadi Pak Camat mengatakan sedikit terpancing emosi juga. Wajar lah, Pak Camat masih muda. Ya. Kemudian sesuai dengan uraian dari anggota DPRD tadi, ya kalau tidak mungkin ditutup sepenuhnya. Sebab yang terbuka sekarang ada 3 titik. Titik pertama itu lebarnya lebih kurang 6 meter. Titik kedua atau tengah masih dalam tikus istilahnya. Yang lebar hanya orang lebih kurang 50 cm, 50 cm, setengah meter. Kemudian kami punya bayi yang baru berumur 1 bulan. Kemudian keluar masuknya ya satu-satunya jalan itu lah. Memang diberikan tadi solusi keliling ke depan. Memang itu mempersulit, apalagi yang musim hujan. Nah itu. Jadi kalau boleh ada jalan yang jalan tikus jalannya paling kurang. Kami sudah mengalami, mobil kami tidak bisa masuk lagi, motor tidak bisa masuk. Hanya orang yang bisa masuk dengan membawa bayi yang baru biasa. Coba bayangkan, tolong pertimbangkan. Jadi kemudian sebagai saran daripada kita sekarang masih acara bermusyawarah. Bermusyawarah itu ada beberapa syarat agar bisa terwujud suatu keputusan yang bisa diwujudkan. Pertama, ada syaratnya jangan memaksakan kehendak. Kedua, syaratnya bisa menghargai pendapat orang lain, bisa bertoleransi. Nah, itu syarat-syaratnya yang harus kita perhatikan di Bapak. Nah, dengan mempertimbangkan situasi keadaan kami, orang tua kami yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu karena kami masih dalam. Tapi kalau warga yang 22 itu sudah keluar dari lokasi, silakan bangunlah pagar setinggi apapun. Kami sudah keluar. Jadi itulah apa kami. Nah, Pak, permisi Pak. Kalau dapat yang sudah bicara tadi, nggak usah lagi. Yang lain, kasih kesempatan ke teman-teman yang lain. Ya, silakan Bapak yang pakai narasi dulu. Silakan.
Bapak dari Saya warga RT 03, Pak. di dalam. Ya, di dalam. Ya, silakan Pak. Enggak, Bapak serius di luar apa di dalam? Saya di dalam. Bisa dibuktikan? Bisa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi, saya warga Elendung Medan. Ini Pak, kita permasalahan kita sekarang ini kan ibaratnya kita nonton sebuah teater. Kalau kita nonton di ujung atau di tengah, orang nggak akan paham Pak masalahnya. Jadi lebih baik kita urai dari awal penyebab permasalahan kita sekarang ini, mengapa masyarakat timbul gejolak seperti ini, gitu kan? Nah, itu ada sebab, ada sejarahnya kenapa kita bisa begini. Nah, yang pertama kan awalnya kan sekolah yang seperti yang disampaikan oleh pihak sekolah Raja Dinas, itu sekolah ingin membangun sekolah yang lebih baik, ya kan? Jadi terus terang ini semua masyarakat termasuk ini mendukung misalnya, kan? Mendukung malah bagus, itu namanya tenaga pendidik kan. Kami sebagai orang tua ini sebagai tenaga pendidik sangat mendukung. Jadi tidak ada yang tidak mendukung misalnya. Cuman di saat itu guru itu tidak terpikir bahwa rumahnya akan terkena dampak dari pembangunan ini. Sementara mereka di sini sebagai pelopornya di sini kan, yang membuat guru yang menjadi sebagai pendidik ini kan orang-orang tua ini. Bagaimana mereka sini berjuang, bagaimana mereka di sini harus tidak ada listrik, hutan semua, tidak ada apa-apa di sini Pak. Jadi di mana mereka bisa berjuang, karena orang yang tidak sanggup tinggal di Bujang ini akhirnya pergi balik lagi ke daerahnya masing-masing. Di sini mereka diminta untuk mengajar, untuk agar supaya. Mohon maaf Pak, kita fokus ke pagar dulu Pak ya. Nah, kalau kita nanti panjang sampai sore nggak selesai kita ke pagar dulu. Itulah sebabnya saya katakan Pak, jangan seperti kita nonton sinetron, kita nonton di tengah-tengah ujung Pak. Iya. Karena nanti permasalahan itu akan selesai. Ini kan sudah nampak pagar, permasalahannya pagar. Bapak aspirasi Bapak apa tentang pagar ini? Itu saja Pak. Ya, baiklah. Karena Bapak ingin bersingkat. Jadi kan itu kan semua akan ditutup mati dan ditinggalkan, disisakan satu di depan sebagai gerbang sekolah. Nah, itu nanti kan yang belum dibangun kan yang sebelah kalau dari depan sekolah itu sebelah kiri Pak ya. Itu nanti kalau akan dibangun itu Pak, itu mengenai rumah-rumah warga Pak. Akan mengenai rumah-rumah warga itu semua kalau dibangun. Nah itu yang kedua biasanya Pak, yang namanya proyek pembangunan itu Pak, dibikinkan jalan keluarnya dulu, baru dibangun. Jalan jembatan daruratnya dulu dibikinkan, baru yang lama diperbaiki. Ini jembatannya dihancurkan dulu Pak, baru dicarikan solusi. Nah, itu yang kami sesalkan di situ. Cobalah Pak, mengertilah kami Pak. Kami di sini bukan pendatang ilegal kami di sini Pak. Kami memang diarahkan pemerintah di sini untuk membuat orang-orang di Bujang ini menjadi pintar. Tapi kenyataan memang benar orang-orang di Bujang ini menjadi pintar. Cuma perasaannya Pak, cobalah Pak. Harus ada perasaan Pak. Jangan pintar saja yang dikedepankan. Tapi perasaan cobalah Pak. Gimana perasaan Bapak? Jika Bapak di posisi kami sudah lama di sini berjuang Pak. Tidak ada listrik, tidak ada air, rumah tidak ada. Ya, cukup. Terima kasih. Jadi kalau kita balik lagi ke perasaan, Bapak juga harus mempertimbangkan perasaan kami seperti apa. Jadi kalau memang itu yang Bapak inginkan, taruhlah nanti Pak Kepala Sekolah, Pak Dinas, kalau memang ini nanti diberi akses di belakang tidak ditutup, tapi sifatnya sementara.
menjelang jalan yang ditawarkan tadi memang benar-benar ada. Nah, itu sepakat kalau itu misalnya diberikan sementara. Nah, iya Bu, harus buat jalan ini. Tapi kan sifatnya sementara. Sekarang kita minta dulu pendapat dari sekolah seperti apa. Bisa nggak ini ditunda dulu? Tapi bukan dibatalkan Bu ya. Ini tetap dibangun. Tapi menjelang akses jalan itu ada, Bapak Ibu bisa melewati belakang. Tapi setelah jalan itu sudah siap, akses sudah siap, otomatis pagar itu dikunci, yang di belakang tidak bisa dibuka lagi. Nah, Bapak Ibu juga siap membantu mensukseskan itu, ya? Siap? Coba kita minta pendapat dari sekolah seperti apa? Terima kasih. Tadi sudah dikatakan kalau akses ke di belakang itu ditutup. Depan itu sudah ada, samping kantor itu sudah ada Pak Samad, sudah ada. Dan itu dipakai motor hilir mudik, mobil juga bisa. Sekarang buktinya ada orang yang pakai itu, beliau yang tinggal di samping kantor. Saya setiap hari keluar masuk tahu Pak Rusdi. Nah, itu. Jadi bisa. Tapi kalau truk memang nggak bisa, karena itu bukan jalan truk, gitu. Nah ini. Jadi akses masuk kami dinas dengan sekolah kan itu. Biarlah di depan semuanya nanti terkontrol. Siapapun yang keluar masuk terkontrol. Kalau nanti rencana kita dibuat pintu gerbang, ya mohon maaf Bapak dan Ibu, karena ada COVID ini aja. Jadi program dari pusat itu dialihkan. Nah, untuk tahun besok, kalau memang tidak ada masalah dan kita diberikan kesempatan lagi, rencana kami itu dari anggaran, kalau memang anggaran pusat itu tidak mudah loh kita dapatkan, tidak mudah. Kalau anggaran daerah cukup bilang sama Pak anggota dewan, bilang Pak Camat, bilang Pak Kadis atau apa, sudah bisa. Tapi kalau pusat, dari 700.000 SMP yang ada lebih dari seluruh Indonesia, hanya 46 yang dapat program itu, termasuk kita. Ini perlu kita syukuri bersama-sama. Nah, kalau bicara masalah tadi, akses itu bisa hanya ibu saja. Ibu, mohon maaf, ibu dari anak Pak Guru siapa? Saya. Iya. Saya Pak Irman. Pak Irman. Sekarang tinggal ibu kan di luar kan, bukan di dalam kan? Kakak saya di dalam. Ya kakak kan, yang kami undang kemarin kan kakak, gitu maksud saya. Jadi itu, ya sekolah kan gitu maksud saya. Jadi apa keluhan mereka kan jelas. Jadi begitu maksud saya. Kalau misalnya di dalam itu bisa, bukan nggak bisa. Ya, ada mobilnya, kalau nggak salah Pak Sofian juga bisa lewat situ, yang dipakai Mas Rian kalau tidak salah. Bisa, bukan nggak bisa, Bu. Ya, Pak pengguna jalan itu Bapak tahu sendiri. Kakak saya pengguna jalan bukan cuma bapak-bapak. Iya Pak, kalau ngikuti itu berarti ngikuti selera Bapak dan Ibu sendiri. Fasilitas jalannya berapa Itu. meter di sana? Iya, ngikuti Ibu sendiri atau Mbak sendiri kalau Saya begitu. sendiri. Sekarang gini, kita kembalikan. Jika memang akses jalan bisa dipergunakan selayaknya, kenapa warga lebih memilih jalan di belakang ketimbang jalan di depan? Nah, Kembalikan sekarang lagi gini. dengan pertanyaan Bapak. Konsep itu kan konsep proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kan gitu. Konsepnya adalah ditutup dari mereka. Kalau memang itu nanti bisa diberikan akses untuk lebih luas, ya nggak masalah. Tapi akses yang belakang itu kan tetap kata dinas dari gambar itu kan tetap tutup itu. Kan gitu. Pak Rusdi, saya tanya Pak, bisa nggak Bapak keluar masuk mobil kemarin pakai itu? Nah, bisa. Dan sekarang mobilnya Pak Rusdi itu dengan Innova panjang mana Pak? Panjang mobil Pak Rusdi.
Tadi aja bilang bisa, itu bilang nggak bisa. Ini kan ada jalan tengah Pak, fasilitas yang bisa dilewati umum. Jadi itu. Mana yang banyak dilalui oleh Nah, sekarang gini, kalau saya terserah, terserah. Pengguna jalan mungkin juga harus di Gini Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan, itu bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan anak Bapak dan Ibu. Selama ini kalau misalnya sekolah di situ, bukan untuk kepentingan saya pribadi, kan itu sudah saya sampaikan. Kalau kita saling sama ngalah, apa salahnya? Kita ngalah, di depan masih bisa kita akses, di belakang kita tutup, supaya apa pengelolaan sekolah itu lebih mudah, kan begitu toh. Bukannya kita itu menanya sendiri, enggak. Kalau misalnya depan tutup, belakang tutup, ibu terkurung di dalam, bapak ibu terkurung di dalam, itu lain cerita. Lain cerita. Itu loh. Kan masih ada di sana aksesnya. Itu. Ini tergantung pada moderator. Terima kasih Pak. Ya Pak, silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi masih jalan tadi. Kami sebenarnya bukan mengharapkan yang paling utama itu bisa lewat mobil. Akses dari warga itu yang paling banyak jalan kaki dan motor, dan kalau kehidupan sehari-hari paling belakang itu yang paling banyak. Ibu-ibu belanja ke pasar, segala macam, nah, itu yang paling banyak. Bukan mobil bisa lewat dari depan, itu. Karena ibu-ibu banyak yang lewat situ setiap hari. Malah melalui kebutuhan keluarga. Itu penting. Ini satu jalan yang sering dipakai oleh masyarakat itu Pak, jalan belakang, bukan jalan depan. Karena kami jauh jalannya, sulit menemukan dari. Kami juga mohon kalau bisa dipakai sesuai kata tadi, kalau bisa jalan mobil, jalan kecil pun jadi. Saya Pak. Kemudian saya tambahkan Pak, di belakang itu ada 3 titik, tapi yang lepas hanya 1, yang 2 titik hanya setengah set. Cukup Pak? Ini ada saran dari bawah. Nambah sedikit, salamnya yang di depan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kayaknya sudah agak mengerucut ini, sudah mendekati final. Jadi yang dipersoalkan masalah jalan, bukan masalah pagarnya lagi, tapi masalah pintu yang di belakang. Jadi kalau saya punya opsi ini, tapi belum keputusan, nanti karena saya bukan pengambil keputusannya ada di dinas. Bapak Ibu, kalau solusi saya, opsi saya, perjalanan pembangunan tetap jalan. Belakang itu ditutup, tapi dikasih pintu kecil, mungkin sebisa motor, mungkin 90 cm atau berapa, itu kira-kira. Tapi jangan mobil keluar masuk di situ Pak. Ini tujuannya. Saya ini menyampaikan di rapat Banggar tahun 2017. Itu adalah untuk pemagaran sekolah-sekolah. Pertama adalah untuk menyelamatkan aset daripada aset pemerintah, khususnya sekolahan. Dan yang kedua, untuk menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Itu tujuan saya dulu. Karena saya dulu waktu itu di 2017 saya masih memegang ketua komisi 1, itu relasi saya dinas pendidikan waktu itu. Jadi ini solusi terakhir kalau menurut saya. Mungkin dinas keberatan, yang dari Bapak Ibu kurang puas, itu mungkin karena mengakomodir satu persatu orang tidak mungkin. Tapi solusi saya, opsi saya adalah kasih pintu kecil yang mau ditutup itu. Itu dari mungkin masukan saya. Terima kasih kembali Pak Camat. Ya, baik. Terima kasih Pak Warno. Jadi kalau kita saling mempertahankan argumen kita tidak akan menemukan kesepakatan Pak. Jadi kita ambil jalan tengah. Seperti yang sampaikan Pak Warno tadi. Kalau seandainya di belakang itu dibuatkan pintu, Bapak Ibu tetap bisa berakses dari depan, bisa masuk, dari belakang bisa keluar. Tapi cukup pintu, itu pun pintu besi. Nah, nanti Bapak Ibu semua sama-sama menjaganya.
Kalau ada yang bilang di sekolah itu, nah, bagaimana nanti konsekuensinya? Nah, tapi terus terang, pintu yang di belakang itu yang nggak bisa sebesar-besar yang di depan. Nah, tadi kan yang disampaikan akses kan, bukan mobilnya kan. Nah, jadi kalau memang nanti dibikinkan pintu di situ, kalau memang pihak sekolah setuju, ini kan opsi dari kita. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Setuju kan? Ya, coba Pak. Bentar Pak, yang di belakang Pak, silakan Pak. Terutama orang pengemudi jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja Pak. Bukan imam di depan. Ini menurut saya Adalah murid dari SMP 3 kalau sekarang, kalau dulu SMP 1. jadi yang Dia itu termasuk guru-guru saya terutama. Jadi menurut saya Pak, jalan itu apa yang telah disampaikan itu jangan kata sendiri Pak, masalah pemanggaran itu jangan diganggu. Saya bukan apa selamat, bukan memihak dari apa. Begitu digali itu malam itu udah ditutup. Jadi saya minta kepada yang ada di sekolah itu tolong satu, dan masalah jalan, maaf ya, kalau ibu-ibu itu enak jalan itu hanya setapak. Saya ibu kilo 6 itu mungkin hanya 6 kilo sampai 4 jam Bu, mau ke ladang ini. Jadi menurut saya jalan itu apa yang telah disampaikan kepada bapak-bapak terdahulu itu mohon disadari, itu termasuk guru saya. Nah itu contoh saya ini ke kebun itu sampai 4 jam 6 kilo. Nah, terima kasih. Jadi masukan saya masalah jalan, masalah pemanggaran itu saya mohon jangan dihambat. Masalahnya saya tahu sendiri, menyaksikan sendiri, begitu sore digali, malam itu udah ditutup. Jadi apa yang disampaikan kepada Pak RT tadi, mungkin Pak RT nggak tahu, saya yang menyaksikan. Terima kasih. Kita akhiri dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bentar Pak ya, azan dulu. Tapi itu sifatnya sementara. Kalau memang nanti akses jalan yang ditawarkan dari pihak sekolah itu sudah benar-benar bisa digunakan, kunci itu, pintu itu otomatis dipermanen. Ya, jadi cuma itu solusi terakhir. Kami terima apa yang Bapak Ibu inginkan, minta akses, bisa masuk, bisa keluar dari belakang. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak terima pintu ini tadi, nah, kami serahkan ke pihak sekolah dan pihak Bapak Ibu terserah apa yang akan ditempuh. Pertama, Ya. bahkan kan belum sendiri. Sampai kini 2021. Nah, sama aja bolongnya aja. Bolong juga ini ditutup, ini bolong sama. Bertahap Pak. Makanya jangan ditutup dulu ini. Ini ditutup, warga bisa keluar. Sana masih Pak, bolong. yang jadi permasalahan sekarang kan bisa keluar masuk. Itu kan ada pintu. Bapak bisa lewat situ gitu. Nah, tapi kalau memang pintu ini tidak diterima, ya sudah, saya serahkan pihak sekolah saja Pak. Nah, bagaimana? Saya ya. Salam ya. Ya kan dari depan kan bisa masuk, dari depan bisa masuk. Tadi kan katanya saya bahas mobil, katanya bukan masalah mobilnya, masalah aksesnya. Sekarang dikasih akses membicarakan mobil. Nah, coba bapak itu pikir sendiri lah gimana? Jalan bisa dilalui. Karena siapa yang ditutup, bikin jalan baru sama dengan orang bikin jembatan, Pak.
Iya, makanya kita tadi itu tetap bukakan pintu, tetap buka pintu. Bisa keluar dari belakang, bisa masuk dari belakang. Ya berarti kan Bapak Ibu kan berarti tidak ada yang saling mengerti berarti Pak. Posisi sekolah seperti apa, kami sudah memahami. Berarti Bapak Ibu tidak mengerti posisi kita sebagai sini. Bu, bangun jalan itu bukan kayak simsalabim Bu. Hari ini bangun besok jadi, kan harus terencana dulu Bu. Itu kan jalan sudah kita kasih di belakang. Ibu mau jalan tol. Nah itu makanya. Jadi begini Bu, saya sudah ini sampai di sini ya. Karena ini sudah larut, sudah siang. Saya ini memohon nih atas nama masyarakat, atas nama Bapak Ibu semua kepada pihak sekolah, tolong dikasih akses jalan di belakang dalam bentuk pintu, karena kalau tidak di pintu, ya berarti kan sama saja, mendingan tidak usah dipagar. Nah, dalam bentuk pintu bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, tapi kalau Bapak Ibu semua tidak menerima, ya sudah kami serahkan pihak sekolah. Kalau mau dibangun permanen, silakan permanen. Kalau misalnya ada sanggahan dari Bapak Ibu, ya silakan. Saya tidak bisa berkomentar lagi. Nah, itu saja. Sekarang saya tanya, setuju apa enggak kalau dibangun pintu? Setuju Bapak? Tidak setuju. Nah, Pak, berarti nggak setuju Pak. Jadi tidak ada jalan solusi. Nah, kami serahkan pihak sekolah. Mau dibangun pagar beton silakan. Mau dipasang pintu, Bapak Ibu tidak setuju. Nah, kami serahkan ke pihak sekolah. Asal jangan dirusak. Itu saja. Kalau sudah dirusak, itu aset pemerintah, aset negara. Kami kembalikan kepada ya. Iya Pak, silakan. Jadi tentang jalan belakang itu memang akses seperimanya ada dua. Sekarang yang masih buka itu ada 3 titik. Yang 2 titik itu bisa hanya lewat orang. Yang 1 titik memang bisa lewat mobil. Jadi tadi kira-kira Pak menurut pengamatan saya kalau dari Bapak, kalau pagi ini harus ditutup, kalau juga tutup, bagaimana dulu pendas. Kalau pegangnya gini itu saya. Satu jalan besar itu karena mobil ada yang harus ke dalam. Jalan besar itu buka tutup bisa lewat mobil. Kalau yang 2 lagi, silakan tutup dengan ukuran 50 cm atau setengah meter. Itu yang 1 itu buka tutup tapi bisa lewat mobil. Nah, ini solusinya. Sebab mobil ada dalam, kalau dalam ada di mobil. Sudah Pak? Sudah. Iya. Terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota dewan yang terhormat, Bapak Camat, Bapak Depsek, Ibu Lurah, Ibu Kapolsek yang mau mengiring Kapolsek Kecamatan Ibu Bujang, Bapak Ibu tokoh masyarakat dan warga kami yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa silaturahmi dan rapat di ruangan aula Kecamatan Ibu Bujang ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Pak Sidi SHMH, kebetulan dengan waktu yang sama beliau ada acara dengan Bapak Bupati Tebo. Nah jadi saya sebagai kepala bidang mewakili beliau dalam kegiatan rapat ini. Jadi kalau saya lihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Camat, anggota dewan, tokoh masyarakat, kelihatannya tidak ada solusi yang baik. Nah, kami dari pihak pemerintah ya, tujuan untuk membangun pagar itu adalah untuk menyelamatkan aset negara. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah untuk kegiatan belajar mengajar anak kita. Ada 400 sekian di sana. Itu aman dan tentram. Tidak ada ya motor, akses motor dengan mobil yang ada berlalu lalang di samping ruangan belajar yang ada di sana. Ya, saya sampaikan juga dengan Bapak tadi, pihak dinas mau keroyok warga itu, Pak, saya bantah di sini, Pak. Bapak tidak hadir di sana. Kami diundang oleh pihak SMP untuk melihat langsung kegiatan pembangunan yang ada di belakang. Ya, bukan ketemu sama warga. Ya, kita ada polisi, ada 3 orang, ada pihak kami ada berapa orang, dan juga dari pihak kecamatan ada 3 orang, Satpol PP-nya juga ada. Nggak ada untuk meroyok itu, Pak. Apa? Jemit yang nyotin saya sekarang nih. Nah, dengan beliau ketemulah di belakang. Disitulah dia protes nih, Bapak ini Mas ini ada juga. Ya? Iya, tunggu dulu. Kita tidak ada pembantahan di sini, ya. Izinkan saya bicara dulu sebagai pihak pemerintah. Ya, saya mewakili pihak pemerintah sekarang. Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebo. Jadi, solusi yang kita sampaikan, Bapak dan Ibu tidak ada yang menanggapi dengan baik. Yang belajar di sana juga anak Bapak, Ibu dan cucu Bapak dan Ibu semua. Ya, tidak ada orang lain, tidak ada orang Tebo Ulu, orang Tebo yang belajar di sana. Yang ada adalah warga Wirito Agung dan sekitarnya. Ada orang di Ribu Bulu, ada juga belajar di sana. Ya, orang-orang unit 1, unit 15 ada. Seperti Tirta Kencana juga belajar di sini. Jadi kami membuat keputusan, ya, pagar yang ada di belakang yang ketinggal 6 meter itu semuanya akan kita tutup. Ya, kalau Bapak Ibu tidak senang dengan keputusan kami ini, ya, saya menyampaikan pesan dari Kepala Dinas. Silakan Bapak Ibu tuntut di kami di pengadilan. Itu saja. Terima kasih. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, saya rasa cukup. Kami sudah memfasilitasi Bapak Ibu semua karena tidak ada sudah cukup Bu. Tidak ada kata sepakat. Kami sudah menawarkan akses di belakang, tapi Bapak Ibu tidak mau terima. Ya, jadi sekarang silakan masing-masing menempuh dengan jalurnya masing-masing. Ya, nah, kami sudah menyerahkan ini ke pihak sekolah. Pihak sekolah silakan nanti sesuai rencana seperti apa lakukan. Kalau memang nanti mau di pintu silakan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau menerima, ya sudah berarti kan. Nah, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah perkataan yang apa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin ke jalan. Kita tadi sudah